Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmawati Mohune dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 5. Di sini saya membuat video ini bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Hukum Islam di Asia Tenggara dengan berjudul Perkembangan Hukum Islam di Singapura. Langsung saja, Singapura adalah sebuah negara, kepulauan dan negara kota Asia Tenggara yang terletak di penghujung Malaysia dan berbatasan dengan Johor Malaysia dan Kepulauan Riau Batam. Muslim di Singapura secara politis tergolong minoritas yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural dan kultural. Sejak kolonial Inggris, keragaman etnis, budaya, dan agama semakin tampak jelas di negara ini sebagai konsekuensi dari lajunya arus migrasi terutama dari etnis Cina. Selain itu, arus modernisasi dan pembangunan yang begitu pesat serta ekonomi global yang modern yang berlangsung di negara ini memerlukan tenaga kerja yang handal dan profesional di bidangnya. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab lajunya arus migrasi tenaga kerja dari berbagai belahan dunia ke negara ini, sehingga semakin menambah keragaman etnis, budaya, dan agama warga Singapura. Masuknya Islam di Singapura tidak diketahui secara pasti, namun berdasarkan catatan sejarah, pada abad ke-8 Masehi telah terdapat para pedagang Muslim yang sering singgah di pulau-pulau yang berpenduduk sepanjang semenanjung Melayu ini. Termasuk beberapa dari mereka menetap selama waktu tertentu dan beberapa lainnya menetap dengan mengadakan hubungan perkawinan dengan penduduk setempat. Selain berdagang, mereka juga menjadi imam dan guru agama di tempat tinggal mereka. Hal ini tersebut kemudian membentuk masyarakat Muslim dan pelestarian dakwah Islam di sepanjang semenanjung Malaka, Sumatera, dan Jawa. Kedatangan Islam pertama kali di Singapura itu diyakini dengan beriringan dengan kedatangan Islam di Melayu. Sebagai kaum minoritas di negara sekuler, Islam Singapura menghadapi berbagai macam cobaan, baik dari ekonomi, pendidikan, makanan, dan juga menjalankan syariat agamanya. Namun walau bagaimanapun, pemerintah Singapura tetap memperhatikan Islam sebagai salah satu agama yang dianut oleh mayoritas bangsa Melayu yang merupakan penduduk pribumi di Singapura. Salah satu wujud perhatian pemerintah Singapura yaitu menyediakan tempat ibadah yaitu Masjid Nahdah untuk dijadikan sebagai tempat keharmonian yang bertujuan untuk mengekalkan kesejahteraan dan keharmonian kaum dan agama di Singapura. Dan pemerintah Singapura juga menyediakan madrasah sebagai tempat pusat pendidikan kaum muslim di negara sekuler. Namun begitu, di Singapura azan tidak diperbolehkan menggunakan pengeras suara. Namun mereka memiliki sikap yang toleran, yaitu bisa menerima kebijakan tersebut, dan sebagai solusinya azan diperdengarkan melalui radio. Penerimaan semacam ini merupakan wujud nyata dari sikap toleran mengingat adanya masyarakat dari bangsa dan agama lain yang terganggu karena suara azan. Selain itu, sikap toleran dan menghargai warga muslim juga terlihat pada
penerimaan mereka sebagai kebijakan pemerintah yang memindahkan komunitas muslim yang dulu tinggal di satu kampung sehingga memungkinkan mereka untuk menjalankan agama secara berjamaah ke rumah-rumah susun yang terintegrasi dan terisimilasi dengan non-muslim. Selanjutnya yaitu pernikahan berbeda agama antara negara Singapura dan negara Indonesia. Pernikahan perbedaan agama di Indonesia itu dalam Islam eh, sangat dilarang, kecuali yang non Muslim masuk agama Islam, sehingga dia diperbolehkan namun melewati beberapa tahap dan syarat-syarat perkawinan. Sedangkan di Singapura menikah dengan perbedaan agama itu diperbolehkan namun harus ada izin dan restu dari orang tua dan keluarga. Baik, terima kasih. Itulah pemaparan materi dari saya, perkembangan hukum Islam di Singapura. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.